Berpikir, dan terus berpikir. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti di video yang sebelumnya. Harusnya di malam hari sudah mulai beristirahat, tetapi jadi nggak bisa tidur nih, karena otak rasanya terus jalan dan berpikir. Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube ini. Kenalin, namaku Christine Anggraini. Aku adalah psikolog klinis dan juga content creator. Hari ini aku mau bahas tentang overthinking. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan namanya overthinking. Kalau di dunia kesehatan, dunia kedokteran, sebenarnya nggak ada sih istilah overthinking ya. Kita lebih menyebutnya dengan namanya rumination atau ruminasi, teman-teman. Ruminasi adalah kondisi di mana seseorang memikirkan suatu hal secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian atau tanpa adanya solusi. Misalnya, kamu itu udah putus cinta udah setahun yang lalu gitu. Tapi sampai dengan detik ini dirimu masih mempertanyakan, kenapa ya? Kok aku diputusin ya? Kenapa ya? Kok dia bisa dapet cewek yang baru ya? Apa salahku? Nah, itu hati-hati, ini sudah masuk ke dalam proses ruminasi atau overthinking. Nah, apa yang membedakan overthinking ini dengan berpikir pada umumnya? Sebetulnya nggak ada yang salah dengan berpikirnya ya teman-teman, karena memang kita manusia dianugerahi otak untuk berpikir ya. Jadi itu udah bawaannya kita, memang kita bisa berpikir. Tapi teman-teman, kita sangat perlu kesadaran di sini. Perlu awareness, apakah pikiran yang aku produksi sekarang adalah pikiran yang baik, pikiran yang rasional dan sehat, atau sebetulnya ini pikiran-pikiran yang destruktif atau pikiran-pikiran yang merusak. Membedakannya gimana? Kalau misalkan kalian hari ini menerima hasil ujian dan ujiannya gagal, maka kamu berpikir, tadi siang salah jawab nggak ya? Oh, atau di soal mana ya yang aku kurang paham? Itu wajar, it's okay. Kalau misalkan kalian ada masalah dengan teman, kalian berantem sama teman, lalu akhirnya diam-diaman, terus beberapa jam kemudian kamu mulai lihat chattingnya, mulai melihat apakah ada cara bicara yang salah, itu masih wajar. Karena kita tidak terhanyut ke dalam sana. Jadi proses berpikir yang wajar dan sehat itu kita tidak terhanyut, teman-teman. Kalau pikirannya nggak sehat, itu pikirannya artinya mulai kemana-mana, sudah tidak memikirkan inti masalah, tapi pikirannya udah jalan kemana-mana. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Oh, pasti dia begini. Oh, ternyata jangan-jangan aku nggak menarik, dan lain sebagainya. Pikirannya udah kemana-mana dan seringkali akan ada labeling. Jadi kalau kita mulai kepikiran dan mulai nggak bisa berhenti, rasanya terhanyut di sana, itu tanda-tanda kalau kamu sudah mulai masuk dalam proses berpikir yang tidak sehat. Salah satu hal yang banyak dilupakan atau mungkin banyak tidak disadari oleh kebanyakan orang, bahwa pikiran itu bukanlah kenyataan, teman-teman. Pikiran adalah kegiatan, berpikir adalah aktivitas mental, di mana terjadi sesuatu, ada kejadian, dilihat oleh mata, lalu kita berpikir, kita membentuk sebuah persepsi, membentuk sebuah pandangan akan kejadian itu. Jadi ketika kita berpikir, itu kita mencoba menginterpretasikan kejadian. Makanya pikiran dengan kenyataan ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Tapi kalau kita sudah sering overthinking, kita jadi kesulitan membedakan apakah ini hanya pikiran saja atau sebetulnya ini realita. Salah satu skill yang perlu kita latih nantinya, teman-teman, ketika menghadapi overthinking adalah mulai membedakan mana yang realita, mana yang buah dari sebuah pemikiran. Karena berpikir yang sehat adalah berpikir yang menghasilkan, ada tujuannya, ada step by step yang kita bisa kerjakan secara pelan-pelan, maka hal-hal ini bisa kamu lakukan untuk melatih diri supaya tidak terhanyut dalam kegiatan overthinking. Yang pertama adalah batasi penggunaan sosial media. Kalau kamu lagi banyak pikiran, ya, jangan terlibat dengan sosial media.
Tapi coba untuk tarik nafas, buang nafas, atau mungkin keluar kamar dulu, ambil minum sejenak, duduk di meja makan, atau bermain dengan sensori kita, misalkan bermain dengan es batu, atau mencari sebuah permen lalu kita makan dan kita rasakan, supaya kita lepas dari kegiatan berpikir dan engage atau terlibat dalam kondisi kenyataan sekarang. Oh, kita lagi di dapur, kita lagi makan permen dan lain sebagainya. Itu cara pertama yang kamu bisa gunakan. Kalau pakai sosial media teman-teman, kita tuh nggak bisa milih loh, konten yang kita scroll tuh konten yang membangun atau konten yang bikin kita makin terjerumus dalam overthinking ini. Cara yang kedua adalah yuk coba belajar bedain yang aku pikirkan itu adalah hal-hal yang aku bisa kontrol, atau jangan-jangan aku memikirkan hal-hal yang gak ada jawabannya, hal-hal yang aku sendiri gak tahu jawabannya dan ini di luar kontrolku. Ketika kita berfokus kepada hal-hal di luar kontrol kita, itu akan menimbulkan pesimis, akan menimbulkan rasa hopeless. Kelihatannya aku gak bisa aku gak bisa ngelakuin apapun deh. Jadi belajar bedakan pikiranmu itu berpikir tentang apa yang kamu bisa kontrol atau yang tidak. Cara ketiga adalah belajar untuk memahami bahwa tidak selalu ketika kita ada masalah jawaban itu akan ketemu sekarang teman-teman. Butuh waktu untuk kita memahami sebuah peristiwa. Bahkan mungkin ketika sudah berjalan ya jawabannya nggak ada. Ketika kita mempertanyakan sesuatu yang di luar kontrol kita, sesuatu yang tidak ada jawaban, ya balik lagi kayak nomor 2, itu bakal bikin kamu lebih stres. Cara yang keempat, belajar untuk nggak menghakimi diri sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh koreksi diri teman-teman, sangat boleh untuk berpikir evaluasi tentang diri sendiri. Tetapi kalau evaluasi diri yang sehat itu fokus kepada perilaku, bukan labeling. Contoh, kalau kita menghilangkan uang milik teman atau milik orang tua, maka kita bisa koreksi di perilaku yang kurang teliti, tapi tidak melabeli diri dengan bodoh, tidak melabeli diri dengan nggak bisa ngelakuin apa-apa, tidak melabeli diri dengan percuma, aku tuh nggak punya kemampuan. Jadi fokus kepada perilaku dan bukan labeling. Silahkan teman-teman cek selama ini kalau kalian berpikir kalian banyak fokus ke perilaku atau banyak ke labeling. Jadi berpikir itu nggak salah, kita semua manusia dan punya kemampuan berpikir, tapi berpikirnya sehat atau enggak itulah yang perlu kita pelajari teman-teman. Tangannya namaste depan dada. Oke, tahan. Perutnya dikunci, ya. Tulang ekornya masuk 5, 4, 3, 2, 1. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.